Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang memang benar-benar luar biasa, yang ajaib. Oleh sebab itu, mari siapkan hati saudara sekalian dan ingat bahwa di balik semua kelemahan kekurangan saudara sekalian, ada tangan Yesus yang berlubang paku yang menopang saudara sekalian, membawa engkau hidup berkemenangan setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami renungkan sebentar, beri kami anugerah untuk menerimanya dan mengalaminya sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari perjanjian baru dari surat Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara pikir, hebat sekali Paulus ini ya. Dia menyampaikan ini sebagai kesimpulan dari pengalaman hidupnya. Oleh sebab itu kita harus baca ini. Baca ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dengar itu? Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Dia ceritakan pengalaman hidupnya, dan ini ayat 13 ini adalah kesimpulan akhir. Oh, saudara-saudara sekalian, saya sangat senang dengan ayat ini. Karena apa? Ini kesimpulan cerita pengalaman Paulus. Pernah punya pengalaman pahit. Rasul Paulus pernah mengalami pengalaman yang sangat manis dalam perjalanan hidup dan pelayanannya. Oleh sebab itu, saya rasa kita perlu sungguh-sungguh hidup dalam ayat firman Tuhan ini. Kenapa demikian? Karena saya dan saudara, apalagi saya yang sudah umur sekarang 70, memasuki tahun ke-73, hari ini saya ingin mengajak kita, sampailah kita kepada titik ini, saudara sekalian. Pengalaman kita, jadi jangan kita pernah mengatakan pengalaman saya buruk masa lalu. Jangan. Itu bagian dari cara Tuhan membentuk bejana tanah liat ini yang namanya Samuel Jalil, saudara sekalian, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berani menuliskan hal ini. Karena dia sudah tahu persis, saudara sekalian, apa pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Jadi itu sebabnya hari ini mari kita mengingat pengalaman masa lalu yang pahit, yang getir, yang manis juga. Tetapi bukan kita mau tinggal dalam masa lalu. Kita harus sudah berdamai dengan masa lalu. Dan sekarang kita berani mengucapkan. Dengar lagi firman Tuhan ini. Kalau saya menyebutkannya begini, tolong saudara-saudara dengar baik apa yang saya katakan. Saudara bisa ucapkan juga begini. Segala hal dapat Samuel Jalil tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada Samuel Jalil. Coba saudara ucapkan sedemikian rupa. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan ini harus saudara terima secara pribadi. Sehingga saudara tidak pernah takut lagi menjalani ke depan. Saya sudah umur memasuki tahun bulan-bulan di mana saya sudah berumur 73 tahun. Oh, saya sangat bersyukur saudara sekalian. Walaupun sekarang saya sudah pakai tongkat, tetapi saya bersyukur
tidak banyak hamba Tuhan dan juga ya kita semualah tidak banyak yang sampai ke umur begini. Satu kali saya terkejut, saudara sekalian, mendengar hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bergelar doktor, dia bergelar master, dia juga mempunyai jabatan bagus di sebuah sekolah tinggi teologi. Dia meninggal dalam umur berapa? 55 tahun. Sehingga saya bukan bersyukur karena saya masih hidup, tapi saya masih bisa pelayanan. Inilah pelayanan saya, salah satunya, di mana di hadapan saudara-saudara sekalian. Jadi tolong ingat ini baik-baik untuk semua saudara, apalagi yang masih muda. Katakan kepada Tuhan, segala perkara, segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, supaya nanti ketika engkau mengalami hal yang nampak buruk dan berat, masalah-masalah berat, saudara bisa ucapkan ayat ini. Karena sebentar lagi saudara akan mampu melewatinya bersama dengan tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah bicara kepada kami dan beri kami kekuatan bila kami sedang mengalami masalah yang berat dalam hidup kami. Karena sebentar lagi kami akan keluar dari masalah itu dan kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.